Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita pada minggu pagi ini tanggal 9 Juli 2023. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari setiap kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Karena perintah Tuhan beribadah kepada Tuhan. Harus kita beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Seharusnya kita beribadah kepada Tuhan harus tiap hari, saudara. Tiap hari, tiap saat, ya. Tapi Tuhan tidak pernah egois. Tuhan berikan konsep buat kita vertikal, horizontal, salib. Ada waktunya kita vertikal, ada waktunya kita horizontal. Dan mari kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan kita mencari Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita bergandengan tangan, memuji akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman. Berbuatlah yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan sebuah pujian, mataku tertuju kepadamu Tuhan, dengan tema firman Tuhan, yaitu, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku. Amin. Mata Tuhan ada di segala tempat. Jangan menjadi orang malas, tapi jadilah orang rajin untuk mencari Tuhan. Biar hari-hari kita menjalankan hidup ini, hidup mencari perkenanan Tuhan, sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Yesus, ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu, amin, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya, masuk rencanamu, amin, haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaanmu, amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendakmu ya Bapa, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari kita menyenangkan hati Tuhan, mencari Tuhan. Mataku, amin, haleluya, tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya, haleluya, dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, haleluya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Itulah Yesus yang kita sembah, haleluya. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu. Mari kita datang kepada Yesus. Kita beribadah kepada Tuhan hari Minggu ini. Harinya Tuhan, kita mencari Tuhan, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya,
masuk rencana-Mu Bapa. Haleluya. Ku membesarkan, haleluya, kerajaan-Mu. Amin. Haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Untuk menyenangkan, membuat hati Tuhan Yesus senang. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, haleluya, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Segala kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, aku mau selalu taat, menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa, sucikanlah pikiran dan hatiku Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Roh Kudus, amin, haleluya, mengajar dan mengingatkan aku, haleluya, untuk aku hamba-Mu selalu taat kepada firman Tuhan. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ampuni segala dosa, segala salah kami Bapa. Ampun. Roh Kudus bentuk hidup kami ya Yesus. Pakailah hidupku di Bapa untuk menjadi alat-Mu Bapa. Aku hamba-Mu, aku anak-Mu, aku milik-Mu Bapa. Sungguh aku cinta Engkau Yesus. Pakailah hidupku Tuhan untuk kerajaan-Mu. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Sucikan sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Mulut kami, hati kami, pikiran kami, biar firman-Mu terukir dan ada di dalam hatiku Bapa, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Di hari Minggu yang indah ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Biar kami semua anak-anak-Mu menjadi anak yang manis, anak yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa berfirman. Sebentar kami bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Syukur kepada Bapa kita di surga. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai saat ini. Puji Tuhan, saya ada di Jember ya. Dari sudah berapa hari saya di Jember, pelayanan dalam rangka penggembalaan, pelayanan
ya, di gereja Batu Tabernakel Kristus Hidup Jember. Biar hari-hari saya menanti kedatangan Tuhan. Sebentar jam 7 saya ibadah kepada Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan mari kita mau pelayanan terus melayani Tuhan, ya. Kapan lagi waktunya, saudara? Beritakan firman Tuhan, beritakan tentang Tuhan Yesus, dan kita kerja buat Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Biar hari-hari kita menyenangkan hati Tuhan Yesus, karena Dia sumber segala-galanya, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber segala-galanya ada di dalam tangan Tuhan. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku. Amin. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan lihat sampai kepada batin hati kita terdalam. Tuhan tidak bisa dibohongin. Waktu mari carilah Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, kita mau bergaul akrab dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu firman Tuhan tadi saya baca Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kebinasan, tekun mengikut salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, puji Tuhan. Biar kita tekun pikul salib Yesus, karena di balik tekun salib Yesus ada kemuliaan yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan kita baca minggu pagi hari ini Yeremia pasal 12, ya. Puji Tuhan, tadi malam kita baca Yeremia 11, sekarang 12. Terus ini berurutan, saudara, ya. Sampai Yesus datang, sampai kitab Nabi Maliaki, selesai perjanjian lama, kita akan masuk dalam perjanjian baru seperti tahun 2021. Saya pada waktu 2021 awal, 1 Januari 2021, kita baca firman Tuhan pagi hari perjanjian lama, malam hari perjanjian baru kalau di malam hari. Puji Tuhan, selama 2 tahun, ya, dari sejak 1 Januari 2021 sampai kemarin, seingat saya 14 Januari 2023, setengah tahun yang lalu, kita sudah lengkap membaca dari kitab Injil Matius sampai kitab Wahyu, ya. Karena berkaitan dengan kitab Wahyu luar biasa, berkaitan dengan ada 7 meterai, 7 sangkakala, ada 7 cara murka Allah, supaya kita mempersiapkan diri kita sebagai gereja Tuhan, sebagai gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan membawa minyak, supaya kita masuk di dalam batrah, masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita baca Yeremia pasal 12 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Engkau memang benar, ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh, dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tarilah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan, dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Memang kalau kita lihat sepintas, ya, kacamata yang sepintas, ke orang fasik kelihatan dipelihara sama Tuhan, ya. Mereka kok kelihatan mujur, sehingga kita senantiasa kesel. Kenapa kok begitu Tuhan? Sebenarnya tidak demikian. Orang fasik pasti binasa. Tuhan izinkan, kalau seandainya mujur itu bukan berarti mujur. Tuhan izinkan supaya mereka sadar, bertobat. Karena Tuhan itu maha cinta, kasih sayang. Tuhan itu luar biasa kasihnya. Tapi manusia dasar tidak tahu diri, saudara. Tapi nanti ada saatnya, karena langkah kaki orang fasik akan binasa dengan kefasikannya. Tapi mari, sesuai dengan tema firman Tuhan, ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku. Amin. Malah di Mazmur 139 dikatakan, sebelum aku berkata-kata Tuhan, Engkau tahu. Dia tahu persis keadaan kita. Ya, ayat yang keempat, berapa lama lagi negeri ini menjadi kering, dan rumput di segenap padang menjadi layu, karena kejahatan penuhnya binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap, sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Sebab saudara-saudaramu dan kaum keluargamu, mereka sendiri juga berbuat khianat terhadap engkau. Mereka juga bersama-sama di belakangmu. Jangan percaya kepada mereka, sekalipun mereka berkata manis kepadamu. Aku telah meninggalkan kediamanku,
telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku, yang mengeraskan suaranya menantang aku. Sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo kumpul dengan segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Beginilah firman Tuhan mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyaingi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Ayat 17 yang terakhir. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikian firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dengan demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Nabi Yeremia pasal 12 penuh. Kita baca satu pasal dari ayat 1 sampai 17. Di sini kita lihat bangsa yang tegar tengkuk selalu menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik sekali, saudara. Di ayat 15 dikatakan, tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Coba ini, saudara. Biarpun orang itu berdosa sama Tuhan, tapi memang sifat Tuhan Yesus, betapa besar kasih sayang Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 103, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Dia selalu tidak melihat segala kesalahan kita, tapi jangan pernah mempermainkan Tuhan. Kalau kita lihat sini, Mazmur 103, ya, ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Itu sifat Tuhan. Tapi ingat juga di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, Tuhan memang baik, sifat Tuhan baik. Tapi bukan berarti kita menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Seenak aja. Mentang-mentang Tuhan baik, kita kurang ajar sama Tuhan. Mentang-mentang Tuhan baik, kita sembarangan melecehkan Tuhan, mempermainkan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, melanggar firman, hidup di dalam dosa. Jangan, saudara. Celaka nanti, saudara. Ya, saudara akan nyesel nanti. Jangan sampai seperti Yudas Iskariot yang nyesalkan Tuhan, celaka orang itu. Alangkah baiknya tidak dilahirkan. Markus 14 ayat 21. Tapi mari kita sebagai anak Tuhan, carilah Tuhan selama kita hidup. Jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Jangan seperti orang fasik. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang benar. Anak Tuhan yang ikuti firman Tuhan. Ikuti apa maunya Tuhan. Melangkah bersama Tuhan. Kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku. Biar tiap hari, setiap saat, mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Mari hari Minggu harinya Tuhan. Berbondong-bondong carilah Tuhan. Ya, saya pelayanan di Jember saat ini. Ya, kan kota asal saya di Jember. Saya lahir di kota Jember dan didoakan oleh papi mami. Ya, terus maju melayani pekerjaan Tuhan. Karena papi mami satu sudah bersama dengan Tuhan, dan saya sebagai putranya melangsungkan melayani pekerjaan Tuhan di mana Tuhan izinkan. Maju terus buat pekerjaan Tuhan sampai Tuhan sudah datang kembali, dan makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mataku, amin, haleluya, tertuju padamu, amin, haleluya, segenap hidupku, amin, haleluya, ku serahkan padamu, amin, haleluya. Bimbing aku, amin, haleluya,
masuk rencanamu. Haleluya. Membesarkan, haleluya, kerajaanmu. Amin, haleluya. Yesus, ku mau mengikuti, kita mau ikuti kehendak-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ku mau mengikuti, amin, haleluya, kehendak-Mu ya Bapa. Kita ikuti kehendak Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau selalu menyenangkan, haleluya, hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu, harinya Tuhan, mari kita semua datang kepada Yesus, memujiakan nama Tuhan, dan buka hati kita untuk firman Tuhan. Biar hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan, membuat hati Tuhan senang, sehingga kita menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Selamat hari Minggu, selamat hari beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Hal. Amin. Puji Tuhan.